Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis profitabilitas yang beranggotakan saya sendiri yaitu Wiki Putra Dwi Kurnin NIM 17 12 89, Haris Vitasari 19 11 81, Brian Firmansyah 19 11 82, Khalid Maulana 19 11 88. Yang pertama di sini rasio profitabilitas. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya atau dari aset atau ekuitas yang dimilikinya. Adapun tujuan rasio profitabilitas di sini yaitu yang pertama mengukur laba yang dihasilkan, yang kedua menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, yang ketiga menilai besarnya laba setelah pajak dengan modal sendiri, yang keempat mengukur produktivitas perusahaan dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Manfaat rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu untuk mengetahui besarnya tingkat laba, yang kedua mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu, yang ketiga mengetahui besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri, yang keempat mengetahui produktivitas dari seluruh dana yang digunakan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya analisis profitabilitas. Yang pertama yaitu return of investment, yaitu untuk menilai imbalan finansial kepada pemasok ekuitas dan pembiayaan hutang. Yang kedua, operating performance, yaitu untuk mengevaluasi margin keuntungan dari aktivitas operasi. Yang ketiga, yaitu asset utilization, yaitu untuk menilai efektivitas dan intensitas aset dalam menghasilkan penjualan atau disebut juga dengan omset. Return on Investment atau ROI terbagi menjadi dua, ada ROA dan ROCE. ROA ini yaitu Return on Asset dengan rumus EBIT dibagi total aset dikali 100%. Lalu ROCE atau Return on Common Equity dengan rumus pendapatan bersih dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham. ROA ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mendapatkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA akan semakin baik kinerja perusahaan. Nah, ini ada contohnya. Contohnya itu kita mengambil perusahaan Wika. Rumusnya, laba setelah pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Laba setelah pajak yang dimiliki Wika ini yaitu sebesar 2 miliar sekian dengan rata-rata total aset 62 triliun sekian ditambah 59 triliun sekian dibagi menjadi 2, lalu dikali 100 dengan hasil 4,32%. Jadi kemampuan perusahaan Wika untuk mengembalikan asetnya menjadi laba adalah 4,32 kali. Lalu ada ROE, yaitu Return on Equity, yang merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mendapatkan laba dari modal perusahaan. Semakin tinggi nilai ROE, akan semakin baik kinerja perusahaan. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Kita masih mengambil perusahaan Wika. ROE dengan rumus EBIT dibagi rata-rata ekuitas dikali 100%. Nah, EBIT yang dimiliki Wika itu 2 triliun dibagi 18 triliun dikali 100% dengan hasil 14,39%. Jadi kemampuan perusahaan Wika untuk memberikan keuntungan bagi pemegang sahamnya yaitu sebesar 14,39%.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, di mana ada di sini operating performance atau kinerja operasi, yang dimana ada GPM atau gross profit margin, dimana untuk menghitungnya ada laba kotor dibagi dengan penjualan bersih atau pendapatan bersih dikali dengan 100%. Lalu ada NPM atau net profit margin, atau dimana rumusnya itu laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan atau pendapatan bersihnya, yang kemudian dikali dengan 100%. Gross profit margin, rasio ini yang mengukur efisiensi harga pokok atau biaya produksi untuk menghasilkan laba kotor. Semakin besar net gross profit margin, semakin efisien kegiatan operasional perusahaan. Lalu, jika GPM-nya semakin kecil, maka perusahaan dinilai kurang efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Di sini kita menggunakan contoh dari laporan perusahaan PT Wijaya Karya, di mana menghitung gross profit margin, laba kotor dibagi dengan penjualan atau pendapatan bersihnya. Di sini kita lihat laba kotor dari PT Wijaya Karya itu sebesar 3 miliar 480 juta sekian dibagi dengan jumlah pendapatan bersihnya, yaitu 27 miliar 212 juta sekian, dikalikan dengan 100% mendapatkan angka 12,8%. Angka 12,8% di sini menunjukkan tingkat menunjukkan bahwa perusahaan PT Wijaya Karya ini mampu untuk menjalankan produksinya secara efisien, karena beban pokoknya cenderung relatif lebih rendah daripada pendapatan bersihnya. Jadi di sini angka 12,8 ini cenderung stabil atau masih baik. Jadi perusahaan PT Wijaya Karya ini masih menunjukkan efisien dalam menjalankan operasi perusahaannya. Lalu selanjutnya ada NPM atau net profit margin. Rasio ini adalah rasio untuk membandingkan pendapatan perusahaan dengan laba bersih setelah pajak. Semakin besar net profit marginnya, semakin baik perusahaan mengonversi pendapatan menjadi laba bersih. Di sini contohnya yaitu sama menggunakan PT Wijaya Karya, laporan PT Wijaya Karya, di mana laba setelah pajaknya dibagi dengan penjualan atau pendapatan bersihnya dikali 100%. Di sini kita lihat laba setelah pajaknya atau laba netonya diketahui sebesar 2 miliar 651 juta sekian dibagi dengan pendapatan bersihnya yaitu 2 miliar 73 juta sekian, dikali 100% mendapatkan angka 9,6%. Angka ini cenderung relatif lebih kecil daripada rasio gross profit margin, dikarenakan biaya operasi yang dimasukkan dalam net profit margin ini lebih besar daripada yang ada di gross profit margin tadi, di mana beban-beban operasional yang belum dimasukkan itu dimasukkan ke net profit margin ini. Jadi angka 9,6% ini relatif lebih kecil. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pada aset utilization atau penggunaan aset. Aset utilization adalah rasio pemanfaatan aset yang dihitung dari total pendapatan yang diperoleh untuk setiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan. Misalnya,
dengan rasio pemanfaatan aset 52%. Perusahaan memperoleh sebesar 0,52 rupiah untuk setiap rupiah dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut adalah rumus-rumus dari penggunaan aset. Yang pertama, perputaran kas sama dengan penjualan dibagi kas dan setara kas. Yang kedua, perputaran piutang. Penjualan dibagi rata-rata piutang. Selanjutnya, perputaran persediaan, yaitu biaya penjualan dibagi rata-rata persediaan. Perputaran modal kerja dengan penjualan rata-rata dibagi rata-rata modal penjualan, rata-rata modal. Selanjutnya, perputaran APD dengan penjualan dibagi rata-rata APD. Dan yang terakhir, total perputaran aset sama dengan penjualan dibagi rata-rata total aset. Selanjutnya, earning per share. Earning per share adalah rasio untuk mengukur laba perusahaan yang dibagikan ke para pemegang saham. Earning per share juga biasanya digunakan untuk menghitung rasio pembayaran dividen. Rumusnya yaitu EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi jumlah saham yang beredar. Contoh perhitungannya dari data tersebut, earning per share yaitu earning after tax atau setelah pajak dibagi saham yang beredar dengan total 0,29 rupiah. Aset operasi bersih. Aset bisnis yang berkaitan langsung dengan operasional dikurangi dengan semua liabilitas atau kewajiban yang terkait langsung dengan operasional tersebut. Layaknya aset operasi bersih berguna untuk mengukur efisiensi suatu bisnis. Menghitungnya dilakukan untuk membandingkannya dengan laba operasi bersih. Laba operasi bersih sendiri merupakan pendapatan dikurangi biaya yang tidak termasuk pajak dan bunga. Artinya dengan menghitung aset operasi bersih, maka perusahaan bisa menilai seberapa baik perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Lanjutannya, aset operasi bersih merupakan aset bisnis yang berkaitan langsung dengan operasional, dikurangi dengan semua liabilitas yang terkait langsung dengan operasional tersebut. Jika dibuat dalam bentuk formulasi sederhana, maka aset operasi bersih sama dengan total aset dikurangi kewajiban atau utang. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mempunyai aset total 100 juta dengan 45 juta kewajiban. Artinya aset bersih dari perusahaan tersebut adalah 100 juta dikurangi dengan 45 juta, yaitu sebesar 55 juta. Namun, jika perusahaan mempunyai 50 juta uang tunai dan surat berharga serta 30 juta utang yang ditambahkan kembali, maka aset operasi bersih dari perusahaan adalah 55 juta ditambah 50 juta dikurangi 30 juta, yaitu 35 juta.